sore bawa roti. Cakep. Mari kita sambut dunia yang serba digital, Cakep. tapi tetap bijak pada nilai-nilai Islami. Oke. Nah, sekarang hampir semua lembaga pendidikan itu bertransformasi ke arah digital. Nah, bagaimana dengan lembaga pendidikan Islam? Nah, itu menarik banget, Lin. Karena tantangannya bukan sekedar teknologi saja, tetapi bagaimana menjaga nilai-nilai Islam dalam proses digitalisasi. Nah, video ini akan membahas bagaimana sistem informasi pendidikan Islam bisa berintegrasi dengan teknologi digital secara bijak, efektif, dan tetap bernilai spiritual. Perubahan teknologi digital yang sangat cepat membawa dampak besar bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Lembaga pendidikan Islam kini berada pada fase penting untuk merespon dinamika tersebut secara tepat dan bermakna. Dalam konteks ini, nilai dasar Islam tetap menjadi pedoman utama. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini memberikan landasan bahwa kemajuan ilmu dan keterampilan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas umat. Digitalisasi hadir sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap ilmu, memperkuat sistem pendidikan, dan menghadirkan peluang baru bagi lembaga pendidikan Islam untuk terus berkembang. Perkembangan tersebut mencakup penguatan tata kelola, percepatan layanan, dan penyediaan ruang belajar yang lebih fleksibel serta inklusif. Semua proses ini tetap berjalan dengan berlandaskan nilai, amanah, dan etika yang diajarkan dalam Islam. Transformasi digital telah mengubah cara belajar dan cara lembaga dikelola. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, integrasi sistem informasi dengan teknologi digital menjadi langkah strategis untuk menjaga relevansi dan daya saing. Dengan integrasi teknologi digital, semua bisa terhubung dari administrasi, jadwal pelajaran, hingga penilaian sampling. Ini bukan sekedar modernisasi, tapi upaya untuk menjadikan pendidikan Islam lebih kompetitif di era global. Nah, jadi integrasi ini artinya bukan hanya menggabungkan alat-alat digital dengan sistem pendidikan, tapi juga menyelaraskan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Jadi bukan hanya sekedar efisiensi, tapi teknologi yang beretika yang tetap menjaga ruh spiritual pendidikan. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mendorong lembaga pendidikan untuk beradaptasi melalui pemanfaatan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of Things. Perubahan ini menuntut sistem pendidikan Islam agar semakin responsif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Integrasi sistem informasi dengan teknologi digital bukan sekedar penggunaan perangkat atau aplikasi. Integrasi ini mencakup penyelarasan antara teknologi dan nilai-nilai Islam, seperti amanah dalam pengelolaan data, keadilan dalam pelayanan, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta keberlanjutan dalam pembangunan lembaga. Dengan pendekatan tersebut, teknologi tidak hanya menjadi alat modern, tetapi juga menjadi instrumen yang menguatkan karakter, akhlak, dan spiritualitas dalam lingkungan pendidikan Islam. Digitalisasi lembaga Islam dilakukan lewat sistem seperti EMIS, SIAKAN, atau SIM pesantren. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas. Jadi itu bisa digunakan lembaga untuk mengambil keputusan berbasis bukti ya? Iya, betul. Jadi dengan data terpadu, lembaga bisa mengambil keputusan berbasis bukti atau evidence
based decision making. Sekaligus juga melibatkan guru, santri, orang tua, dan juga masyarakat. Itu bagian dari good governance Islami ya, digital tapi tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Penguatan tata kelola lembaga pendidikan Islam dilakukan melalui pemanfaatan sistem informasi seperti Syakat, EMIS, dan SIM pesantren. Sistem ini membantu proses administrasi menjadi lebih rapi, lebih cepat, dan lebih akurat. Informasi yang terdigitalisasi dengan baik memungkinkan lembaga melakukan perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang lebih kuat, serta evaluasi yang lebih terukur. Data yang tersaji secara terpadu mendukung terwujudnya pengambilan keputusan berbasis bukti yang objektif. Melalui konektivitas digital, hubungan antara guru, santri, orang tua, dan masyarakat semakin mudah dijalin. Kolaborasi ini memperkuat peran lembaga pendidikan Islam sebagai pusat pembelajaran sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat. Pendekatan digital juga mendukung prinsip good governance Islami yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan bersama. Sekarang, banyak lembaga Islam menggunakan LMS untuk mengelola pembelajaran. Ini memungkinkan belajar kapan saja dan di mana saja. Tapi tetap harus fleksibel, ya kan? Iya, tetap fleksibel, tapi harus diimbangi dengan adab at-ta'allum, disiplin dan tanggung jawab terhadap ilmu itu sendiri. Berarti meskipun digital, ada pada guru dan proses belajar itu harus tetap dijaga. Iya, benar sekali, karena teknologi itu memperluas ruang belajar, tapi juga adab menjaga arah belajar itu seperti apa. Implementasi pembelajaran digital memberikan kesempatan bagi santri dan peserta didik untuk mengakses materi secara lebih fleksibel. Learning Management System berfungsi sebagai wadah penyimpanan materi, pengaturan tugas, aktivitas diskusi, serta pelaksanaan evaluasi. Model pembelajaran ini membuka ruang kreativitas yang lebih luas bagi guru dalam menyampaikan materi, termasuk melalui video pembelajaran, presentasi interaktif, ataupun modul digital. Dalam pendidikan Islam, pemanfaatan teknologi tetap memerlukan pedoman adab at-ta'allum, yaitu adab dalam mencari ilmu, menghormati guru, menjaga kesungguhan, dan menjaga kebersihan hati. Dengan demikian, teknologi berperan memperluas metode pembelajaran, sementara nilai adab berperan menjaga arah dan tujuan pembelajaran agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Melalui penggabungan keduanya, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, tertata, dan tetap memiliki kedalaman makna spiritual. Sekarang kita berbicara tentang tantangan yang bisa terjadi. Tantangan terbesar itu justru pada literasi digital, infrastruktur, dan keamanan data. Serta belum semua lembaga itu siap. Selain itu ada kekhawatiran nilai spiritual itu terkikis oleh interaksi virtual yang serba cepat. Nah, makanya perlu ada penguatan dari 3 arah. Yang pertama, latihan sumber daya manusia berbasis nilai Islam. Yang kedua, kebijakan etika digital. Yang ketiga, kolaborasi antar lembaga serta pemerintah. Ya, intinya integrasi teknologi itu bukan sekedar adopsi alat saja. Betul. Ya, tapi proses menanamkan nilai Islam di dalam sistem modern. Proses integrasi teknologi tidak terlepas dari tantangan. Beberapa di antaranya adalah kemampuan literasi digital yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, dan risiko keamanan data yang semakin meningkat. Di samping itu, perbedaan kondisi antar lembaga mengharuskan adanya strategi yang adaptif
agar proses digitalisasi dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Upaya penguatan dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan berbasis nilai Islam, serta penyusunan regulasi etika digital yang melindungi nilai dan privasi lembaga. Kolaborasi antar lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam mempercepat transformasi digital yang efektif dan berkualitas. Ketika kelembagaan digital mampu berjalan seimbang dengan nilai etika dan spiritualitas, maka tercipta integrasi yang tidak hanya modern, tetapi juga bermakna bagi umat. Digitalisasi membawa peluang besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang secara lebih profesional, inklusif, dan visioner. Teknologi tidak menggantikan nilai dan tradisi, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat keduanya. Selama nilai Islam menjadi fondasi utama, perkembangan teknologi akan terus mendukung terciptanya pendidikan yang lebih luhur, lebih relevan, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan generasi yang unggul dalam ilmu, kuat dalam akhlak, dan siap berkontribusi bagi peradaban. Jadi, digitalisasi bukan akhir dari tradisi, tapi awal dari transformasi yang bernilai. selama nilai Islam menjadi fondasi, maka teknologi akan jadi jalan menuju kemaslahatan. Teknologi adalah amanah, bukan ancaman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kami senang sekali bisa berbagi video yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pergi ke taman, petik bunga. Harumnya lembut, menyejukkan jiwa. Terima kasih sudah bersama. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita